Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang diam-diam menggerogoti prinsip, mimpi, dan jati diri kita. Mereka bisa hadir dalam berbagai bentuk, teman dekat, keluarga, bahkan pasangan. Meskipun mereka mungkin tidak berniat buruk, namun permintaan yang mereka ajukan bisa sangat memengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam memilih siapa yang kita izinkan untuk memasuki ruang pribadi kita. Stoikisme menekankan bahwa kita harus menjaga integritas dan kebebasan pikiran kita, tidak membiarkan orang lain mendikte siapa kita atau apa yang harus kita lakukan. Dalam video kali ini, kita akan membahas 6 tipe permintaan yang harus diwaspadai agar kita bisa tetap hidup dengan kuat, mandiri, dan tidak mudah dikendalikan oleh pengaruh eksternal. Jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang hal ini, pastikan untuk menonton sampai akhir. Salah satu permintaan yang sering kali kita hadapi adalah permintaan yang secara langsung atau tidak langsung berusaha mengubah siapa kita demi memenuhi ekspektasi orang lain. Permintaan seperti ini bisa datang dari teman, pasangan, atau keluarga yang menginginkan kita untuk berperilaku, berpikir, atau bahkan terlihat berbeda sesuai dengan pandangan atau standar mereka. Contoh sederhana dari permintaan semacam ini adalah ketika seorang teman atau pasangan meminta kita untuk mengubah gaya berpakaian, cara berbicara, atau minat yang kita miliki, karena mereka merasa itu lebih sesuai atau terlihat lebih baik. Mungkin mereka tidak berniat buruk, tetapi dengan permintaan seperti ini, kita mulai meragukan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa apa yang kita yakini, lakukan, atau nikmati tidak cukup baik. Ini adalah jenis permintaan yang secara diam-diam menggerogoti kepercayaan diri kita. Dalam filosofi Stoik, prinsip utama adalah virtue atau kebajikan, yang mencakup pengendalian diri dan ketahanan mental terhadap pengaruh luar. Stoik mengajarkan kita untuk tetap setia pada diri sendiri, pada nilai-nilai dan keyakinan yang telah kita pilih, dan tidak mudah terombang-ambing oleh pandangan orang lain yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Orang-orang yang meminta kita untuk mengubah diri kita demi memenuhi harapan mereka, pada dasarnya sedang mengajak kita untuk meninggalkan integritas kita, bahkan jika mereka tidak menyadarinya. Secara psikologis, permintaan ini memanfaatkan ketergantungan sosial kita. Kita sering merasa terikat dengan orang-orang terdekat dan ingin disukai oleh mereka. Namun, jika kita terus-menerus berusaha menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri, maka kita kehilangan kepercayaan pada kemampuan kita untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip kita sendiri. Maka berhati-hatilah terhadap permintaan-permintaan yang bisa menghancurkan kepercayaan diri kita. Karena integritas diri adalah fondasi utama untuk hidup yang kuat dan bebas. Seringkali kita diminta untuk mengorbankan kebutuhan pribadi demi orang lain. Permintaan semacam ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti meminta kita untuk bekerja lembur terus-menerus, memberikan waktu atau perhatian kita secara berlebihan kepada orang lain, atau bahkan selalu menempatkan orang lain di atas diri kita sendiri. Meskipun niat mereka mungkin baik, permintaan ini bisa sangat merugikan kesehatan mental dan fisik kita jika tidak dikelola dengan baik. Contoh yang sering terjadi adalah ketika kita diminta untuk selalu tersedia untuk orang lain, entah itu teman, keluarga, atau rekan kerja, tanpa memperhatikan kebutuhan atau batasan diri kita. Hal ini dapat membuat kita merasa terjebak dalam peran sebagai orang yang selalu siap membantu. Tetapi kita sendiri seringkali merasa kelelahan, stres, atau bahkan kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri karena terus-menerus mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Dalam filsafat Stoik, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara memberi kepada orang lain dan menjaga diri kita sendiri. Stoik mengajarkan bahwa kita harus memiliki kontrol diri yang baik. Salah satunya dengan mengetahui kapan kita perlu mengatakan tidak. Mengabaikan kebutuhan pribadi demi orang lain bukan hanya merusak kesejahteraan kita, tetapi juga bisa menyebabkan kita kehilangan rasa arah dalam hidup. Kita menjadi lebih terfokus pada orang lain dan melupakan tujuan hidup serta aspirasi pribadi kita. Dari sisi psikologi, kebiasaan mengabaikan kebutuhan diri sendiri bisa menyebabkan kelelahan emosional, atau lebih buruk lagi, burnout. Ketika kita tidak memiliki waktu untuk merawat diri sendiri,
kita mulai merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi. Oleh karena itu, penting untuk mengingat bahwa menjaga keseimbangan antara memberi kepada orang lain dan merawat diri sendiri adalah kunci untuk hidup yang sehat dan penuh makna. Jangan takut untuk menetapkan batasan yang sehat, karena itu adalah langkah pertama untuk menjaga integritas diri kita. Permintaan untuk menghindari konflik seringkali tampak sebagai jalan pintas menuju kedamaian, tetapi sebenarnya bisa sangat merugikan. Banyak orang, baik itu teman, keluarga, atau rekan kerja, yang meminta kita untuk selalu menghindari konflik atau perbedaan pendapat demi menjaga suasana yang harmonis. Meskipun kedamaian itu penting, menghindari konflik secara terus-menerus dapat membuat kita merasa terkekang dan tidak bebas untuk mengekspresikan pendapat atau kebutuhan kita. Contohnya, dalam hubungan pribadi atau profesional, kita mungkin diminta untuk tidak mengungkapkan ketidaksetujuan kita atau mengalah dalam setiap perdebatan untuk menjaga hubungan tetap baik. Permintaan seperti ini seringkali datang dengan tekanan sosial yang halus, di mana kita merasa bahwa menghindari ketegangan adalah cara terbaik untuk mempertahankan kedekatan dengan orang lain. Namun, menghindari konflik bukanlah solusi jangka panjang dan bisa menyebabkan kita menekan perasaan atau pendapat kita yang akhirnya mengarah pada rasa frustasi dan kebingungan. Dalam filosofi Stoik, konflik dipandang bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang perlu dihadapi dengan kebijaksanaan dan kontrol diri. Stoik mengajarkan kita untuk melihat konflik sebagai kesempatan untuk melatih ketenangan pikiran dan tetap teguh pada prinsip kita, meskipun ada perbedaan. Menghindari konflik hanya akan menghambat kita untuk berkembang dan membuat kita semakin bergantung pada persetujuan orang lain. Secara psikologis, ketakutan terhadap konfrontasi dapat mengarah pada kecemasan dan ketegangan internal. Kita mulai merasa tidak mampu mengungkapkan diri kita yang sebenarnya, yang pada akhirnya akan merusak kesehatan mental dan hubungan kita. Oleh karena itu, penting untuk belajar bagaimana menghadapi konflik dengan cara yang konstruktif, tanpa takut kehilangan kedekatan dengan orang lain. Menghadapi perbedaan dengan keberanian dan kejelasan adalah langkah menuju kebebasan pribadi dan kedamaian yang sejati. Permintaan yang menghentikan pertumbuhan pribadi seringkali datang dalam bentuk dorongan untuk tetap berada di zona nyaman, tanpa mengambil risiko atau menghadapi tantangan baru. Mungkin ada orang yang meminta kita untuk tetap berada di posisi yang sama, menjalani rutinitas yang tidak menginspirasi, atau menolak peluang yang dapat membawa kita pada perkembangan pribadi. Meskipun tampaknya permintaan ini aman, mereka sebenarnya bisa membatasi potensi kita dan menghalangi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Contoh dari permintaan semacam ini adalah ketika seseorang meminta kita untuk tidak mengejar impian atau aspirasi kita yang lebih besar, hanya karena mereka merasa nyaman dengan status quo atau khawatir akan perubahan. Bisa juga terjadi di tempat kerja, ketika seseorang meminta kita untuk tidak mencari kesempatan baru atau menangguhkan rencana karier demi kenyamanan atau stabilitas sementara. Meskipun alasan mereka mungkin rasional, kita harus mengingat bahwa stagnasi dalam hidup kita dapat menumbuhkan rasa ketidakpuasan yang mendalam dalam jangka panjang. Dalam filsafat Stoik, pertumbuhan pribadi dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan yang bermakna. Stoik mengajarkan bahwa kita harus terus berkembang, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menguji ketahanan kita dan memperkuat karakter kita. Dengan menerima tantangan dan keluar dari zona nyaman, kita bisa mengembangkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Secara psikologis, menghindari tantangan bisa menyebabkan perasaan stagnasi dan kekecewaan. Kita mulai merasa bahwa hidup kita tidak bergerak maju, yang bisa berujung pada perasaan tidak puas dengan diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk selalu mencari cara untuk berkembang, mengejar tantangan baru, dan melangkah keluar dari zona nyaman, karena itu adalah langkah utama menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan penuh makna. Tipe permintaan yang satu ini adalah yang paling berbahaya, karena langsung menyerang inti dari siapa kita sebagai individu. Permintaan yang mengharuskan kita mengorbankan nilai dan prinsip yang kita pegang dapat merusak integritas diri kita.
Seringkali kita diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika atau keyakinan kita demi keuntungan pribadi, kenyamanan, atau bahkan untuk menyenangkan orang lain. Dalam situasi seperti ini, kita dihadapkan pada pilihan antara mengikuti prinsip kita atau mengalah demi memenuhi permintaan tersebut. Contohnya, dalam dunia profesional, kita mungkin diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak etis, seperti menutupi kesalahan atau berbohong demi menjaga citra perusahaan. Di dalam hubungan pribadi, kita bisa saja diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral kita, seperti ikut serta dalam perilaku yang kita anggap salah. Meskipun kita bisa saja merasa tekanan untuk mengikuti permintaan tersebut, terutama karena ketergantungan emosional atau hubungan dengan orang yang memberi permintaan, mengorbankan nilai kita akan merusak integritas diri kita. Stoik mengajarkan bahwa nilai-nilai kita harus menjadi pedoman utama dalam hidup kita. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keberanian, dan keadilan adalah fondasi yang harus kita pertahankan meskipun ada tekanan untuk mengabaikannya. Stoik percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang konsisten dengan prinsip-prinsip ini, tanpa kompromi secara psikologis. Mengorbankan nilai dan prinsip pribadi bisa menimbulkan rasa bersalah dan konflik batin. Kita mulai meragukan diri kita sendiri dan merasa terjebak dalam pilihan yang tidak sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk tetap teguh pada prinsip kita, bahkan jika itu berarti harus menghadapi ketidaknyamanan atau kehilangan sementara. Menghormati nilai dan prinsip diri sendiri adalah kunci untuk hidup yang penuh makna dan bebas dari rasa penyesalan. Permintaan yang mengendalikan waktu dan kebebasan kita adalah salah satu yang sering kali datang tanpa kita sadari. Permintaan semacam ini bisa datang dalam bentuk yang tampaknya sederhana, namun dampaknya sangat besar terhadap kendali hidup kita. Kita seringkali diminta untuk selalu ada untuk orang lain, menyisihkan waktu kita tanpa batas, atau menjalani kehidupan yang dijadwalkan oleh harapan orang lain. Permintaan ini bisa datang dari atasan, pasangan, keluarga, atau bahkan diri kita sendiri yang merasa perlu memenuhi ekspektasi eksternal. Contoh paling umum dari permintaan ini adalah ketika seseorang mengharapkan kita untuk selalu tersedia, apakah itu untuk pekerjaan, keluarga, atau teman. Bisa jadi kita merasa terjebak dalam rutinitas yang menguras waktu dan energi kita, tanpa ruang untuk menikmati kebebasan pribadi. Ketika kita tidak memiliki kontrol atas waktu kita sendiri, kita mulai merasa kehilangan arah dan terperangkap dalam kewajiban yang terus menumpuk. Dalam filosofi Stoik, kebebasan dan pengendalian diri adalah nilai yang sangat penting. Stoik mengajarkan bahwa kita harus memiliki kendali atas diri kita sendiri dan bagaimana kita mengelola waktu kita. Ini termasuk menetapkan batasan yang jelas tentang kapan kita harus berkata tidak pada permintaan yang dapat merampas kebebasan kita. Stoik percaya bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran dan tujuan, bukan hidup yang dikendalikan oleh harapan orang lain. Secara psikologis, tidak memiliki kendali atas waktu dan kebebasan kita dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan terjebak. Kita mulai merasa bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi dimiliki oleh permintaan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola waktu dengan bijak, menetapkan prioritas, dan memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk bebas dari tekanan eksternal. Kebebasan pribadi adalah bagian integral dari kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Di akhir pembahasan ini, kita telah mengidentifikasi 6 tipe permintaan yang dapat menggerogoti integritas dan kebebasan kita. Semua permintaan tersebut, meskipun datang dengan niat baik dari orang terdekat, dapat menyebabkan kita kehilangan arah, merusak kepercayaan diri, dan mengorbankan nilai serta prinsip hidup kita. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tetap setia pada diri sendiri, menjaga keseimbangan antara memberi kepada orang lain dan merawat diri kita sendiri, serta mempertahankan kebebasan pribadi. Sadarilah bahwa kita memiliki hak untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dengan mengatakan tidak pada permintaan yang dapat merugikan kita. Dengan memahami tipe-tipe permintaan ini dan berani mengambil keputusan yang bijak, kita akan lebih mampu hidup dengan integritas
kebebasan, dan ketenangan batin. Akhirnya, penting untuk selalu mengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan kita sendiri. Jangan biarkan orang lain, dengan permintaan atau ekspektasi mereka, mengendalikan siapa kita atau bagaimana kita hidup. Mari hidup sesuai dengan prinsip kita, menjaga integritas, dan terus berkembang menuju versi terbaik dari diri kita. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini memberi kamu wawasan baru untuk menjalani hidup dengan lebih bijak.